Prospeknya udah bilang tertarik, tiba-tiba tidak angkat telepon, nggak balas chat. 2 minggu kemudian, udah transaksi sama kompetitor. Atau prospek yang dari ads atau dari iklan hubungin kita. Tapi sekali di chat udah nggak pernah ngerespon lagi. Well, itu adalah beberapa hal yang biasa dialami sales saat follow up prospeknya. Mau tahu cara tangani itu? Simak video ini hingga tuntas ya. Hi, how's it going? Welcome back to my channel Coach Yudika. Sebelum lanjut, please subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update video dari saya. Ngomongin tentang sales, salah satu masalah yang paling sering dialamin oleh sales itu ya di PHP-in sama prospek. Saya pernah menangani satu klien yang merupakan broker properti Singapura curhat mengenai masalah saat prospeknya tiba-tiba menghilang dan tidak memberikan respon apa-apa saat chat. Dia merasa bingung harus ngapain karena saat di chat hanya sekedar di-delete aja, saat ditelepon nggak diangkat malah terkadang di-reject. So, hari ini saya bakalan sharing 3 tips yang bisa dilakukan secara mudah untuk mendorong prospek kamu kembali chat lagi atau merespon terhadap produk kamu. Tips yang pertama, opening. Ngomongin tentang sales, maka proses penjualan itu sama dengan proses mengemudikan pesawat terbang, di mana ada 2 tahapan yang sangat krusial di dalam dunia penerbangan yang dikenal dengan istilah critical 11, yaitu 3 menit pada saat take off, 8 menit pada saat landing. Dalam konteks sales pun seperti itu, terdapat 2 fase yang sangat kritis dan menentukan proses sales secara keseluruhan, yaitu 3 menit pada saat pertama kali kita melakukan contacting dengan prospek dan 8 menit pada saat melakukan proses closing. Opening dalam approaching menjadi hal yang sangat penting. Dalam proses approaching, banyak sales yang melakukan tindakan yang tidak efisien dan tidak efektif, malah terkadang cenderung mengganggu proses penjualan. Salah satunya adalah mengucapkan maaf atas waktu prospeknya yang terganggu. Ini adalah hal yang tidak disarankan untuk dilakukan oleh seorang sales. Mengucapkan maaf atas waktu yang terganggu memberikan sugesti dan dorongan kepada prospek bahwa waktu mereka memang diganggu atau diambil oleh sales. Ini mendorong mereka untuk meyakini bahwa waktu prospek akan digunakan untuk hal yang tidak menguntungkan bagi prospek. Menawarkan produk secara langsung juga menjadi salah satu hal yang menjadi kurang efektif dalam proses penjualan. Baik produk Anda adalah slow moving maupun fast moving, membangun approaching di awal menjadi sebuah kewajiban yang utama. Tips yang kedua, stop jualan. Waduh, kok sales malah diminta untuk stop jualan ya? Bukannya sales memiliki tugas untuk jualan produk? Well, apa yang bakalan kamu lakukan jika mendapatkan sales di jalan dan meminta kamu membeli produk dari mereka? Kebanyakan dari sales sendiri akan merasa tidak nyaman ketika ada sales lain yang menawarkan produk kepadanya. Jika kamu saja merasa nggak nyaman saat orang lain menawarkan produk kepada kamu, maka bisa dipastikan prospekmu pun akan seperti itu. So, di awal pastikan sales membangun bingkai atau kita sebutnya frame jelas dengan prospek bahwa sales hadir untuk membantu prospek menyadari dampak besar dari masalah yang ia miliki dan bagaimana solusi atas masalahnya. Selain itu, sales harus memberikan komitmen bahwa sales tidak akan memaksa dan mendorong secara berlebihan prospek untuk membeli produk dari sales tersebut. Ini cenderung akan membuat prospek merasa lebih tenang. Pastikan komitmen ini dijalankan melalui tindakan-tindakan. Saat prospek menjauhi kamu, maka berikan waktu sedikit untuk prospek berada pada situasi tersebut. Beberapa hari kemudian, kamu bisa hubungin prospek tersebut hanya sekedar menanyakan kabar tanpa mengungkit transaksi terakhir. Ini bakalan membuat prospek merasa nyaman dan tidak didorong berlebihan untuk melakukan transaksi. Tips ketiga, perbanyak mendengarkan. Top sales dunia dan selebriti cenderung lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan berbicara. Semakin banyak sales mendengarkan, maka semakin banyak informasi yang diperoleh oleh sales. Informasi ini nantinya akan menjadi senjata utama sales untuk mendorong prospeknya melakukan closing. Untuk dapat mendengarkan lebih banyak, maka seorang sales harus lebih banyak bertanya dibandingkan menjelaskan sesuatu.
Pertanyaan yang diajukan sebaiknya merupakan pertanyaan yang terbuka yang sifatnya mendorong prospek untuk lebih banyak memberikan informasi-informasi kepada sales. Spin question adalah salah satu formulasi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada prospek. Pertanyaan spin selling itu adalah pertanyaan mengenai situasional, problem, implikasi, dan need payoff. Situasional itu digunakan untuk memahami situasi umum dari prospek. Dilanjutkan dengan menemukan masalah prospek dan dampak yang timbul dari masalahnya. Terakhir adalah bagaimana dampak yang timbul ketika masalahnya mereka itu sudah selesai. Nah, itu adalah 3 tips yang dapat dilakukan untuk menjadikan prospek memutuskan membeli dari kamu dan mengurangi potensi di ghosting atau di PHP-in prospek kamu. Bagaimana dengan 3 tips yang disampaikan? Sharing yuk pengalaman kamu menerapkan salah satu dari 3 tips tersebut dalam proses penjualan kamu. Silakan tuliskan sharing kamu dalam kolom komentar di bawah ya. Saya Yudika, happy selling and always helping.